Selamat datang di Universitas Katolik Parahyangan. Perkenalkan, saya Jesslyn Chandra. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh Universitas Katolik Parahyangan. Hal tersebut kita lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap alma mater kita, serta menghidupi sesanti Bakuning yang Meriguna Sancaya Bakti. Keberadaan Unpar sendiri tidak lepas dari cita-cita pendirinya, Monsinyur Geise dan Monsinyur Arns. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri Unpar kemudian mewarnai keberadaan universitas telah dikristalisasi dalam rumusan spiritualitas dan nilai-nilai dasar komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa dikenal dengan SINDU. Agar lebih jelas bagi kita semua memahaminya, mari kita saksikan video berikut. Terlepas dari sudah banyaknya lembaga pendidikan yang ada, ternyata kita masih mendapati juga berbagai tindakan, berbagai sikap yang terjadi para siswa atau mahasiswanya yang kurang menyenangkan. Ada di antara mereka yang walaupun mungkin secara fisik sehat, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya kurang ditandai oleh kesehatan jiwanya atau juga cara berpikirnya yang tidak memenuhi hukum logika. Bisa juga orang-orang itu atau dalam kehidupan sehari-hari mereka ini dengan alasan cinta kasih, dengan alasan demi persaudaraan, dengan alasan supaya kita hidup rukun, tetapi kemudian membiarkan yang salah, membiarkan yang keliru, yang sebenarnya justru akan merugikan kehidupan bersama. Ada pula yang karena kita ini memang berbeda-beda, menggunakan perbedaan itu sebagai alasan untuk justru saling bersaing, justru saling bertengkar. Padahal seharusnya perbedaan itu ditanggapi sebagai sesuatu yang biasa, yang memang harus diterima apa adanya. Sebagai contohnya, siapa sih yang ingin dilahirkan sebagai seorang Jawa, seorang Sunda, seorang Batak, seorang Dayak, atau suku-suku yang lainnya termasuk juga Tionghoa. Sehingga ketika kita memperlakukannya secara diskriminatif, tentu saja itu merupakan bentuk, merupakan wujud kita menolak sesuatu yang sebenarnya harus diterima. Dapat dibayangkan apa yang terjadi apabila pembinaan atau pendidikan hanya menekankan yang satu dan melalaikan yang lain. Misalnya sangat menekankan intelektualitas tetapi kurang memperhatikan moral atau bagaimana berrelasi dengan yang lainnya. Begitu juga pastilah menghasilkan suatu yang buruk ketika orang sangat menekankan untuk hanya damai tetapi tanpa dasar yang kuat, sehingga membenarkan apa yang sebenarnya salah. Kalau dalam keluarga, orang tua yang sangat menekankan kasihnya tetapi kurang memperhatikan kebenaran, justru akan membuat anak menjadi lemah. Begitu juga apa yang akan terjadi apabila orang kemudian sangat menekankan kebudayaannya sendiri, seninya sendiri, tanpa menghargai yang lainnya, sehingga kesempatan untuk saling memperkaya hilang. Dan dengan demikian tujuan pendidikan tidak akan tercapai, justru akan tercipta yang sebaliknya.
Unpar tidak hanya ingin agar tujuan pembinaan secara umum berhasil, tetapi ingin menjadi lebih, being more above the average. Maka dirumuskanlah spiritualitas dan nilai dasar Unpar yang dikenal dengan Sindu. Sindu itulah yang membuat Unpar berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya dan juga berbeda dari perguruan tinggi Katolik secara khusus. Dan dengan Sindu itu diharapkan sekali lagi tidak hanya tujuan umum berhasil, tetapi lebih daripada itu. Spiritualitas dan nilai dasar Unpar adalah serangkaian nilai yang diyakini berasal dari Tuhan sendiri untuk sungguh-sungguh dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh sivitas akademika, baik para mahasiswa, para dosen, dan juga para tenaga kependidikan seluruhnya. Sindu itu terdiri dari 3 nilai dasar. Yang pertama, kata kuncinya humanum. Unpar ingin membentuk manusia yang humanum, yang artinya utuh. Utuh karena semua dimensinya tumbuh dan berkembang secara maksimal dan harmonis. Apa saja di dalamnya? Pertama, Unpar ingin agar para mahasiswanya menjadi sehat secara fisik. Kemudian juga tumbuh dan berkembang secara intelektual dalam logika yang benar. Berikutnya, Unpar ingin membentuk para mahasiswa agar moralnya baik, tahu baik dan buruk, dan juga berperilaku baik. Kemudian berikutnya adalah unsur atau dimensi sosial, siap untuk menjadikan siapapun dan dirinya sebagai teman bagi yang lainnya. Kemudian yang kelima dan keenam adalah kultural. Bagaimana para mahasiswa itu dapat menghidupi budayanya, dapat menjalani tradisinya dengan baik, dan terutama tumbuh dan berkembang dalam seni budayanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana mahasiswa Unpar tumbuh dan berkembang sebagai orang-orang yang beriman secara rasional. Gambarannya mudah, yakni bagaimana para mahasiswa itu dapat menghayati imannya dan juga akal budinya seperti halnya 2 sayap pada burung. Jadi ada saat tertentu orang dapat menggunakan lebih imannya, tetapi saat lain dapat menggunakan akal budinya lebih daripada imannya. Gambaran yang paling mudah untuk yang terakhir ini adalah jangan sampai ketika ada yang sakit justru hanya berdoa. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat berat, umpamanya kehilangan yang kita cintai, tentu saja tidak hanya kita menggunakan akal budi kita, tetapi harus menggunakan iman kita. Nilai dasar yang kedua adalah caritas in veritate, yang artinya cinta kasih dalam kebenaran. Jangan sampai dengan alasan kasih atau dengan alasan lainnya yang kelihatannya baik, tetapi kita kemudian menghalalkan segala cara. Kita ingin mengasihi dengan sebaik-baiknya sehingga orang itu betul-betul tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, cinta kasih dalam kebenaran mengandaikan keberanian
untuk berkata tidak terhadap yang jahat, bahkan juga berani menolak terhadap yang tidak baik. Lebih daripada itu, cinta kasih dalam kebenaran memungkinkan seseorang untuk mengoreksi, untuk menunjukkan kesalahan yang lain. Dan lebih dari semuanya, diharapkan cinta kasih dalam kebenaran adalah kesiapan setiap orang untuk mengembangkan pribadi yang lainnya secara benar. Nilai dasar yang ketiga adalah hidup dalam keberagaman. Hal ini didasari kenyataan bahwa setiap orang itu distinktif, yakni tertentukan. Sebagai misalnya atau sebagai contohnya, sebagai kenyataan bahwa kita ini lahir dari orang tertentu pada waktu tertentu dalam atau menjadi seorang yang bagian suku tertentu dan sebagainya. Dalam hal ini kita hanya berusaha menerimanya. Kegagalan untuk dapat menerimanya hanya akan membuat kita tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup dan bahkan akan menimbulkan konflik. Harapannya adalah setiap kita, setiap pribadi, setiap mahasiswa di Unpar akan belajar untuk dapat menerima keberagaman itu sebagai sesuatu kenyataan. Bahkan dengan itu kita dapat saling memperkaya dan terutama kita dapat saling membantu dalam pengembangan diri. Yang Tionghoa menguasai budaya Tionghoa, yang Batak begitu juga, yang Sunda demikian, dan akhirnya keindonesiaan, keberagaman dalam Indonesia berarti kita semua tumbuh dan berkembang dalam budaya Nusantara yang sangat kaya, dan disitulah kita dapat merayakannya dengan gembira karena dari situ kita dapat saling diperkaya dan hidup bersama pun merupakan suatu kegembiraan. 3 nilai dasar diungkapkan, diwujudkan, dipraktekkan lewat 7 prinsip nilai etis. Yang pertama adalah keterbukaan. Diharapkan supaya para mahasiswa tidak menjadi picik atau tertutup, tetapi siap untuk menerima apapun yang baru yang tentu saja diharapkan untuk terus menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah sikap transformatif. Sikap yang siap bukan hanya dirinya sendiri berubah, tetapi menjadi daya bagi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Bagaimana memupuk sikap antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan menjadi satu kesatuan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah preferential option for the poor, yang artinya demikian. Saya kira mudah kalau kita itu untuk mencari teman dengan orang yang kaya, dengan orang yang populer, dengan orang yang mempunyai kedudukan. Padahal sebenarnya orang-orang yang miskin lah yang sebenarnya membutuhkan kita untuk menjadi temannya. Maka preferential for the poor sebenarnya adalah upaya agar kita semua siap untuk menjadi teman, menjadi saudara, khususnya bagi mereka yang miskin, yang kecil dan lemah. Kemudian yang berikutnya adalah bonum commune, yang artinya adalah kepentingan umum, tetapi tepatnya adalah kebaikan umum.
Maksudnya sudah jelas, agar kita semua siap merelakan, mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bersama. Yang keenam, kita sampai kepada subsidiaritas. Artinya sederhana, yakni apa yang dapat dilakukan oleh yang di bawah seharusnya tidak usah lagi dipengaruhi oleh yang di atas. Kita percayakan itu pada yang di bawah saja, sementara yang di atas mengerjakan yang lainnya. Terakhir, yang ketujuh adalah nirlaba. Nirlaba berarti bahwa apa yang didapatkan tentu saja digunakan sebaik-baiknya untuk pembinaan, untuk pendidikan pada umumnya. Kemudian apa yang tersisa bukan diambil untuk kepentingan sendiri atau kepentingan yang lain, tetapi untuk pengembangan pendidikan itu sendiri. Demikianlah nirlaba di Parahyangan berarti bahwa mendapatkan banyak hal memang khususnya dari para mahasiswa, tapi kemudian menggunakannya untuk pendidikan itu sendiri, untuk penyelenggaraannya dan juga untuk pengembangannya sehingga pendidikan itu menjadi lebih baik. Demikian spiritualitas dan nilai dasar Unpar. Sebagai bagian dari Komunio, komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan, marilah kita jadikan diri kita semakin hari semakin sinduis. Setelah kita mengenal apa itu spiritualitas dan nilai-nilai dasar Unpar, sekarang saatnya kita sebagai Unparian mendalami Sindu, menghidupi Sindu.